Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya dengan mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang ibadah sholat, wabil khusus yaitu sholat fardu. Sebagai mukadimah, saya ingin menyampaikan bahwasanya sholat adalah rukun Islam dan sebagai tiang agama. Sholat juga merupakan komunikasi langsung antara Allah dan hamba. Sholat adalah hubungan vertikal antara sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Sholat merupakan kewajiban harian yang bersifat rutin. Jadi rutinitas harian kita diantaranya yang wajib adalah sholat. Ini kalau kita kaitkan dengan ajaran agama kita. Sholat fardu diwajibkan pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan itu dilaksanakan? Itu ketika Nabi sedang dalam suasana gundah gulana setelah ditinggal wafat oleh pendukung dan penopang setia dakwah beliau, yaitu paman Nabi Abu Thalib dan istri Nabi Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah. Kemudian sholat adalah salah satu bukti amaliyah dari akidah dan keyakinan seseorang. Atau dengan kata lain, sholat adalah merupakan bukti Islamnya seseorang yang sudah beriman. Kalau dalam komponen ajaran agama Islam kita sudah mengenal yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman adalah keyakinan, kepercayaan di dalam hati, maka harus dibuktikan dengan amal atau amaliyah dan perbuatan yang dalam hal ini salah satunya adalah dengan melakukan sholat sebagai bukti dan praktik amaliyah dari seorang yang sudah mengaku sebagai orang Islam atau orang Muslim. Sehingga sholat kalau sudah sampai derajat tertinggi, maka bukanlah sebagai suatu kewajiban dan keharusan semata, melainkan bisa jadi menjadi sebuah kebutuhan sebagaimana butuhnya manusia terhadap makanan, minuman, dan yang lain. Karena manusia punya dua komponen, yaitu jasad dan rohani.
jasmani dan roh, dan masing-masing harus dan punya kebutuhannya masing-masing yang harus dipenuhi dan dicukupi. Kebutuhan jasmani misalnya kita makan, minum, dan lain-lain. Adapun kebutuhan rohani, kita juga membutuhkan santapan rohani atau makanan rohani, santapan spiritual yang tak lain dan tak bukan diantaranya adalah dengan kita melaksanakan komunikasi atau ittisal al-mubashir live dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sholat tentu kita sudah tahu bahwasannya sholat itu banyak macam, banyak ragam dan bentuknya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Adapun sholat, kalau kita lihat secara bahasa atau etimologi adalah berarti doa. Dalam sebuah ayat disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dalam ayat ini ada perintah wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Wa sholli di sini ada berdoalah kepada orang yang telah bersedekah kepada kalian dan berzakat. Doakanlah. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kalian itu akan menjadi penenang dan penentram bagi mereka. Itu sholat yang secara bahasa artinya adalah apa? Doa. Jadi salah kalau ada orang yang memahami bahwasannya yang penting saya sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dia meyakini seperti itu berarti dia hanya paham bahwasannya sholat secara bahasa, sehingga tidak mau berdiri, rukuk, sujud, dan praktek-praktek sholat yang lain. Adapun secara istilah, sholat berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Atau dalam sebuah hadis, miftahus sholah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan sholat adalah kuncinya bersuci atau berwudu, dan pengharamannya atau ihramnya diawali dengan takbiratul ihram, sedangkan tahallulnya atau tahlilnya diakhiri dengan assalam. Adapun sholat fardu adalah makna lain dari sholat yang wajib hukumnya, di mana yang namanya hukum syariat yang bernama wajib maka adalah suatu keharusan, suatu perintah yang harus dilaksanakan. Jika ditinggalkan maka akan mendapatkan siksa atau azab. Adapun makna lain dari sholat fardu diantaranya sholat wajib, sholat maktubah, as-sholawat al-wajibah, as-sholawat al-maktubah, atau sholat 5 waktu, as-sholawat al-khams, zuhur, asr, maghrib, isya,
dan subuh. Itulah gambaran umum mengenai sholat fardu. Adapun sholat fardu ini yang 5 waktu diwajibkannya adalah ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang aslinya jumlahnya ada berapa? Ada 50 waktu atau 50 kali. Akan tapi singkat cerita akhirnya atas usul setelah konsultasi antara Nabi dengan Nabi Musa, akhirnya Nabi mengajukan permohonan untuk mendapatkan diskon dari kewajiban sholat yang jumlahnya 50. Meski demikian, sholat yang 5 kali itu pahalanya tetap akan dihitung sebagai Allah sebagai 50 kali. Karena setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. 5 kali 10 ya tetap menjadi 50. Tinggal kita bisa menambahkan sholat-sholat lain yang disebut dengan sholat sunnah. Yang namanya sholat itu adalah merupakan ibadah ibadah yang sudah ada tata cara, sudah ada tata cara dan bagaimana kita mengikutinya sesuai dengan tutorial yang sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam sebuah hadisnya yang tentu kita sudah hafal semua, Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Nabi mempraktekkan salat. Adapun waktu-waktu salat yang 5 itu waktunya juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang beliau terima dari malaikat Jibril. Jadi setelah Nabi selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka pada siangnya, pada hari berikutnya, Mi'raj terjadi pada malam hari, maka berikutnya malaikat Jibril mengajarkan waktu-waktu sholat yang telah diwajibkan itu kepada Nabi, yang pada waktu itu malaikat Jibril datang 2 hari berturut-turut setelah Isra dan Mi'raj. Di hari pertama malaikat Jibril mengajarkan waktu sholat yang pertama atau yang awal. Misalnya sholat duhur, maka ketika matahari sudah tergelincir, malaikat Jibril datang untuk mengajak Nabi sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Lalu pada hari kedua, Jibril datang lagi mengajarkan waktu-waktu yang merupakan waktu akhir atau batas akhir dari waktu tersebut. Waktu duhur, waktu asar, diakhiri dengan terbenamnya matahari, waktu maghrib, isya, dan sampai waktu subuh. Jadi kalau disimpulkan, sholat pertama yang dilaksanakan oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj, setelah mendapatkan wahyu sholat itu secara langsung dari Allah adalah sholat duhur, sebagaimana riwayat dalam. Karena sholat merupakan ibadah yang dilakukan dalam rangka berkomunikasi antara makhluk.
ciptaannya yaitu manusia dengan sang pencipta atau al-khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sholat tidak hanya sekedar membunyikan bacaan atau doa-doa, akan tetapi dengan mengerti, meyakini, meresapi, menghayati, dengan berkomunikasi memohon penuh kekhusyukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar munajat dengan Sang Pencipta ini dapat benar-benar diterima, diperlukanlah kita untuk memperhatikan tata cara sholat yang benar. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwasannya sholat itu punya syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Di antaranya adalah sholat punya syarat wajib. Berikut ini adalah syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam, berakal, balik, mengetahui hukum dan tata cara sholat dengan baik, bersih atau suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dalam keadaan sadar. Adapun syarat sah sholat, diantaranya menutup aurat, suci tubuh, pakaian, dan tempatnya dari hadas serta najis, berfuci atau wudhu, kemudian masuk waktunya, kemudian menghadap ke arah kiblat. Karena kita tahu sholat itu terutama sholat maktubah adalah sholat yang sudah ditentukan waktunya. Dalam firman Allah, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Kitaban mauquta, ay fardhon mauquta, suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian setelah waktunya masuk, maka kita sudah mulai diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang diawali dengan tadi bersuci atau berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat yang menjadi dalil bahwasannya apabila seorang mukmin, seorang beriman hendak sholat, maka berwudulah. Faghsilu wujuhakum, membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Wa arjulakum, dan membasuh kaki. Ilal ka'bain. Inilah yang disebut dengan toharah atau bersuci dari hadas. Kemudian auratnya juga tertutup. Kemudian menghadap arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu menghadap ke arah
Masjidil Haram. Adapun rukun, tentu kita juga sudah pernah belajar apa itu rukun sholat. Yang namanya rukun, kalau tidak dikerjakan, maka sesuatu itu menjadi tidak sah atau rusak. Misalnya, sholat, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita anut, dan sebagian besar dianut oleh orang-orang Islam di Indonesia, rukun sholat ada 13. 13 ini tidak boleh, tidak harus dilaksanakan dalam sholat. Ketika salah satu tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah atau rusak atau sia-sia belaka. Di antara rukun-rukun itu adalah ada niat, berdiri, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima ruku dengan tumak nina, yaitu tenang, ikhlas dan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Yang keenam, bangun dari ruku dan i'tidal, juga disertai tumak nina. Yang ketujuh, sujud disertai juga dengan tumak nina. Yang kedelapan, iftirash atau duduk di antara dua sujud, juga dilakukan dengan tumak nina. Jadi ada ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ada 4 gerakan sholat yang harus disertai dengan namanya tumak nina. Kemudian yang ke-9, duduk untuk bertasyahud akhir atau tahiyat akhir. Kemudian baca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah, dan seterusnya. Membaca yang ke-11, membaca sholawat pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-12 adalah salam pertama, yaitu assalamualaikum, dengan menengok ke sebelah kanan. Yang ke-13 adalah tertib, yakni mengurutkan rukun-rukun sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh kita mengambil seenaknya, memulai sholat seenaknya tanpa mengikuti pedoman dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita buat skema atau bagan rukun sholat ala madhab Imam Syafi'i, ada yang menghitungnya jumlahnya 13. Ada yang ketika ditambahkan dengan 4 rukun yang harus disertai tumak nina, maka menjadi berapa? 17. 13 ditambah 4 sampai dengan 17. Dimulai dari niat tadi. Karena segala ibadah itu harus diniati atau tergantung niat. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu apa? Niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Muqtarunan bi fi'li. Jadi menyengaja suatu pekerjaan yang disertai dengan perbuatan tersebut. Dan biasanya niat itu dilaksanakan pada awal ibadah. Misalnya dalam sholat, niat dilakukan pada waktu takbiratul ihram. Jadi segala sesuatu adalah tergantung niatnya. Ketika ibadah itu disertai dengan niat
yang ikhlas, maka Allah akan menerima ibadah itu sebagai amal kebaikan dari seorang. Selain niat dan ikhlas, ibadah itu juga harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mengada-ada atau yang dikenal dengan bid'ah. Itulah ibadah. Jadi semua ibadah itu harus disertai dengan niat yang benar. Karena salah satu fungsi niat ini adalah bisa mengubah, menaikkan derajat dan level dari suatu kebiasaan atau suatu adat menjadi ibadah. Misalnya, orang biasa melaksanakan atau melakukan cuci muka atau membersihkan diri atau mandi sebagai adat atau kebiasaan. Tapi ketika diikuti dengan niat, dilengkapi dengan niat sebagai ibadah atau karena Allah atau ikhlas karena Allah mengikuti perintah-perintah Rasulullah, maka dengan niat itulah sebuah amal perbuatan yang bersifat adat atau tradisi atau kebiasaan menjadi ibadah. Itulah pentingnya niat. Adapun rukun sholat yang pertama adalah niat. Jadi niat biasanya dilaksanakan pada awal ibadah. Kalau sholat, niat terletak pada waktu takbiratul ihram. Kalau wudu, ketika kita membasuh muka. Ada juga niat dalam suatu ibadah yang dilaksanakan sebelumnya, jauh sebelumnya. Contohnya apa? Kalau menurut Imam Madzhab Syafi'i adalah ibadah puasa. Itu niatnya adalah pada malam hari sebelum kita masuk pada awal dimulainya puasa, yaitu terbitnya fajar atau setelah waktu imsak itu. Jadi rukun sholat tadi menurut ala madhab Imamuna Asy-Syafi'i, niat, takbiratul ihram, al-qiyam berdiri bagi yang mampu, kalau tidak mampu berdiri ya dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring, tidak mampu berbaring dengan terlentang, tidak mampu juga dengan isyarat, tidak mampu juga apa? Ya disolati, berarti dia sudah meninggal. Membaca Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kemudian ada ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, baca sholawat, salam pertama dan tatib. Kemudian kalau dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada yang namanya rukun-rukun dan sunnah abad. Maksudnya apa? Ada kalau rukun seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun sunnah-sunnah sholat ada yang disebut dengan sunnah hayat, yang dalam skema ini diberi warna hijau. Ada yang sunnah abad, yaitu apa? Yang diberi warna kuning. Sedangkan yang merah adalah rukun. Misalnya sunnah hayat, mengangkat tangan, bersedekap, iftitah, ta'awud, baca amin, membaca surah atau ayat-ayat, takbir, intiqal,
Sedangkan takbir ihram itu sebagai yang rukun. Ada tasbih ruku, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan, sedekap, kemudian ada bacaan iktidal, takbir intiqal lagi, kemudian ada tasbih lagi, bacaan duduk, bacaan takbir intiqal, tasbih sujud, takbir lagi, duduk istirahat, isyarat cari telunjuk. Nah, itu semuanya adalah disebut dengan sunnah hayat. Adapun sunnah abad di antaranya adalah kunut, salat subuh dan duduk di tahiyat awal atau tasyahud. Dan kalau kita kelompokkan sholat itu rukun-rukunnya dibagi menjadi tiga. Rukun yang bersifat qalbiyah itu niat, itu dalam hati. Ada rukun yang bersifat qauliyah, ucapan. Misalnya baca takbiratul ihram, Allahu akbar, baca al-fatihah, baca sholawat, itu semuanya adalah ucapan, baca salam. Ada yang bersifat rukun fi'liyah, yaitu apa? Perbuatan. Misalnya ruku, sujud, i'tidal, duduk, antara dua sujud. Semuanya adalah rukun yang bersifat fi'liyah. Tidak ada qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Itu pembahasan kita pertemuan kali ini tentang sholat, wabil khusus sholat fardu. Semoga bermanfaat. Untuk diskusi selanjutnya bisa chat di kolom diskusi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.